من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat ingkang minulya, monggo kita langkung rumiyin memuji kelawan syukur dumateng Allah. Wonten ing pepanggihan punika kita tasih pinaringan nikmat iman Islam, tasih saged nglaksanakaken kewajiban kita sami ibadah salat maghrib. Kalajengaken ingkang kaping kalih selawat saha salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita kalebet umatipun ingkang saged nderek napa ingkang dados tuntunan lan sunnah-sunnahipun. Ingkang kaping 3 wonten ing pepanggihan punika pepanggihan perdana pertemuan pertama sasampunipun siam Ramadan. Mugi-mugi kita kalebet ingkang amalipun dipun tampi Allah Subhanahu wa taala wonten ing wulan Ramadan. Para salafus saleh rumiyin biasanipun kuwatir menawi amalipun boten katampi, sehingga padha donga tinonga mereka saling mendoakan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ungkapan doa agar amal kita diterima karena ada kekhawatiran kuwatir menawi amalipun boten dipun tampi, sebab Allah namung nampi amal saking tiyang ingkang takwa. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, ibadah Ramadan menika dipun sifati la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Sebab memang bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan bagi kita, mendidik supados kita langkung dados pribadi ingkang takwa. Bulan Ramadan membuktikan kepada kita bahwa kita mampu sholat witir sebelum tidur. Bulan Ramadan membuktikan kepada kita bahwa kita mampu bangun sepertiga malam terakhir. Bagi sahabat saudara yang merokok, yang katanya kalau tidak merokok 1 jam sepah, membuktikan kepada kita mampu berhenti merokok lebih dari 12 jam. Ini menunjukkan bahwasanya memang bulan Ramadan itu ada pendidikan bagi kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, untuk bisa meningkatkan semangat dalam ibadah. Biasanya di bulan yang lain mau datang ibadah sholat isya rasanya aras-arasen, itu terbukti di bulan Ramadan mampu mendatangi masjid. Tetapi sayangnya pendidikan yang sudah jadi itu ketika bulan Ramadan selesai ikut selesai. Ya, ketika bulan Ramadan selesai ikut selesai. Sholat witirnya sebelum tidur ditinggal. Kalau diganti sepertiga malam akhir itu lebih baik. Tapi kalau tidak, minimal sholat witir sebelum tidur. Mendatangi masjidnya juga kemudian mulai hilang ketika terdengar kumandang takbir Idul Fitri. Tetapi mudah-mudahan suasana seperti itu di tahun lalu tidak terjadi di tahun ini. Karena kalau di tahun-tahun yang lalu
di sejumlah masjid, bukan di sini ya. Itu kalau sudah terdengar suara kumandang takbir, itu pertanda subuhnya sudah sepi. Jadi yang ramai nanti pas sholat Idul Fitri. Demikian pula itu juga menjadi pertanda nanti isyaknya sudah sepi. Itu mudah-mudahan hanya menjadi rumor, tidak terjadi di tempat kita. Demikian pula di bulan Ramadan juga membuktikan kepada kita untuk bisa berbagi dengan yang lain dalam iftar jama'i misalnya, atau memberikan buka puasa kepada saudara kita yang lain. Saya menemukan maqalat, ada satu pernyataan bahwa ketika bulan Ramadan selesai, as-saumu la yantahi, puasa itu tidak berakhir. Sesungguhnya Ramadan selesai masih ada puasa-puasa yang lain yang kadang kemudian banyak dilupakan oleh orang. Kalau puasa Ramadan semangat, tapi kalau puasa yang lain kurang semangat. Termasuk di sana ada ibadah puasa Syawal, puasa 6 hari. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittam min Syawal. Barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, pahalanya setara dengan puasa 1 tahun. Dan masih ada ibadah puasa-puasa yang lain, masih banyak kalau kita ingin menjalankan ibadah puasa. Wal Qur'anu la yartahil, demikian pula Al-Qur'an tidak pergi. Al-Quran, mushaf Al-Quran tidak meninggalkan kita. Masih ada di rak-rak buku, masih ada di masjid-masjid kita, masih ada di handphone kita, masih ada di laptop kita. Tetapi mengapa kalau di bulan Ramadan kehadiran Al-Quran yang tidak pergi, mushaf Al-Quran yang ada di samping kita itu begitu terasa. Tapi ketika bulan Ramadan berakhir, seolah-olah mushaf Al-Quran tidak ada di rak buku lagi, seolah-olah mushaf Al-Quran tidak ada di masjid lagi, seolah-olah handphonenya itu isinya hanya sosial media, tidak ada Al-Quran lagi. Padahal kalau bulan Ramadan tiba, kita saksikan banyak orang yang buka handphonenya di malam hari, bukan sosial media tetapi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang di masjid juga setiap hari posisi Qurannya berubah. Tetapi di sejumlah masjid itu dari hari ke hari, yang Qur'annya miring tetap miring, yang Qur'annya berdiri di samping tetap di samping, yang Qur'annya ketutup tetap ketutup. Tapi kalau bulan Ramadan posisinya berubah-ubah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang miring, kadang rapi. Kalau Ramadan sudah berakhir, kok posisinya tidak berubah? Padahal mushaf Al-Quran tetap ada di samping kita sebagaimana di bulan Ramadan. Jadi yakinlah kita, Al-Quran, kitab suci Al-Quran, mushaf Al-Quran tetap ada di samping kita. Tetapi kenapa perlakuan kita berbeda? Sehingga ini tidak hanya menjadi slogan saja, karena di tempat kita di Bantul saya sering mendengar slogan nopo, kalau tidak salah masuk ke hafal kata-kata ini, engkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Artinya apa maksudnya? Jadi semoga tidak hanya di gitu. Jadi, ternyata Pak Sam juga. Engkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Kadang-kadang ada tambahan rino. Nah, terus rino bengi, awan bengi, tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Tetapi pertanyaannya dibaca atau tidak, direnungi atau tidak. Wal masajid, demikian pula masjid-masjid lan tuklak, tidak ditutup. Jadi sesungguhnya masjid ini terbuka terus menerus 24 jam, setahun penuh terbuka terus, tidak pernah tutup. Tetapi ketika Ramadan berakhir,
seolah-olah masjid itu sudah tutup, padahal masjid itu tidak tutup. Tidak ada ceritanya masjid itu kalau sudah Ramadan kemudian ada pasang pelang atau tulisan sudah tutup, tidak ada. Tapi mengapa tidak ada yang mengumumkan, tidak diumumkan, tapi seolah-olah sudah menjadi rahasia umum, selepas bulan Ramadan masjid seolah-olah tutup, sehingga suasananya tidak lagi seperti di bulan Ramadan. Demikian pula waktu-waktu ijabah tidak berhenti, maka sudah selayaknya tidak mengendorkan semangat kita di dalam berdoa, karena waktu ijabah itu tetap terus ada di bulan-bulan yang lain. Demikian pula wal ajru la yanqati, pahala tidak terputus, artinya amal itu tetap diberi pahala meskipun bukan bulan Ramadan. Amal itu tetap berlipat ganda pahalanya meskipun bukan bulan Ramadan. Sedekah itu tetap pelipat gandaannya sampai 700 kali lipat, bahkan lebih meskipun bukan bulan Ramadan. Jadi kapanpun kita beramal soleh itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maqalat ulama menyebutkan kun robaniyan, jadilah manusia robbani yang beribadah sepanjang tahun, wala takun ramadhaniyan, dan janganlah menjadi manusia yang hanya beribadah selama bulan Ramadan. Jadi kita hendaknya beribadah kepada Allah sepanjang tahun, bukan hanya beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tanda di antara amal kita diterima, tanda di antara ibadah kita mabrur itu ketika melahirkan amal yang berikutnya. Ketika kita bisa istimror terus menerus di dalam beramal soleh. Dan kita juga perlu khawatir kalau amal kita tidak diterima, sehingga kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar amal kita diterima. Demikian pula di kesempatan ini, meskipun tergolong telat, saya ingin ikut mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini sebagai pertemuan perdana kita akan lanjutkan pembahasan kita di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya seperti biasa di satu pekan kita akan bahas hadis, kemudian di pekan yang lain kita akan bahas yang terkait dengan harta haram atau yang terkait dengan fikih muamalah. Sekarang akan kita awali dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengingat sebelum kita masuk hadis yang baru, yang terakhir kemarin kita sudah sampai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini hanya sebagai pengingat. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Barang siapa yang tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia mengubah dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa iman itu ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi iman itu ada kaitannya dengan amal. Jadi iman ada kaitannya dengan amal. Di antara cerminan iman itu ketika kita mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, atau setidaknya kita mengubah dengan hatinya. Maksudnya adalah
dengan cara tidak menyukai kemungkaran tersebut. Ini diantara indikator keimanan. Artinya keimanan itu bukan hanya sebuah angan-angan, bukan hanya sebuah istilahnya ngen-ngen angan-angan yang ada di dalam hati, tetapi keyakinan yang kuat yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka ketika Rasul membahas masalah iman, salah satu cabang di antara iman itu beliau mengatakan imatatul adza anit thoriq. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan atau menyingkirkan duri di jalan. Itu di antara cabang keimanan. Jadi keimanan itu ada buktinya. Salah satunya adalah tadi Nabi menyebutkan di antara cabang keimanan yang paling besar adalah a'laha, yang paling tinggi la ilaha illallah, keyakinan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri yang ada di jalan. Itu di antara cabang keimanan. Maka orang yang beriman itu bertauhid la ilaha illallah. Dia juga mengikrarkan dengan lisannya la ilaha illallah. Dia juga membuktikan tentang la ilaha illallah tersebut dengan amal soleh. Salah satunya di antara cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Maka dengan demikian di antara indikator keimanan itu adalah ketika kita mau mengingatkan orang lain yang melakukan kemungkaran dengan lisan kita, atau mau mengingatkan orang lain yang melakukan kemungkaran dengan kewenangan yang kita miliki atau dengan tangan kita. Kemudian di antara tanda iman itu lemah ketika kita hanya bisa tidak menyukai di dalam hati. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis terakhir yang kemarin kita sempat membahas dan sempat membaca tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, untuk memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Di kesempatan ini kita masuk hadis yang baru dari sahabat Ibnu Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Di sini doa yang terucap kepada sahabat Ibnu Abbas itu adalah radhiyallahu anhuma. Sekedar mengingatkan, ketika kita menyebut nama sahabat Rasul maka diiringi dengan doa. Doanya apa? Radhiyallahu anhu jika dia laki-laki, radhiyallahu anha jika dia perempuan. Radhiyallahu anhu maupun radhiyallahu anha itu berlaku bagi sahabat atau sahabiah yang orang tuanya belum masuk Islam. Kalau orang tuanya sudah masuk Islam, maka sebutannya adalah radhiyallahu anhuma. Contohnya di sini adalah sahabat Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma. Kenapa huma? Karena itu ada dua orang. Yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Abbas. Abdullah didoakan, Abbas didoakan. Maka semoga Allah meridhoinya. Maka Bapak Ibu nanti kalau baca di dalam kitab-kitab hadis akan menjumpai doa yang berbeda. Kalau sahabat Umar bin Khattab, di sana ada sahabat Umar, ada pula Khattab, orang tua dari sahabat Umar. Tapi ternyata yang didoakan hanya sahabat Umar, Khattabnya tidak didoakan. Maka ucapannya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Meridhoi siapa? Sahabat Umar. Sahabat Umar punya putra namanya Abdullah. Lalu di sana disebut Abdullah ibnu Umar. Abdullah sudah masuk Islam, sahabat Umar sudah masuk Islam. Maka ketika menyebut Ibnu Umar, doanya adalah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yakni sahabat Abdullah dan sahabat Umar. Maka kalau kita menjumpai kata-kata Ibnu
Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair atau ibnu yang lain itu biasanya namanya Abdullah. Ada pula yang namanya misalnya Muhammad, itu biasanya sering disebut Ibnu, misalnya Muhammad Ibnu Khaldun misalnya. Baik, jadi di sini kita dianjurkan mendoakan saudara kita sesama muslim, tetapi kita tidak mendoakan saudara kita yang bukan muslim jika mereka sudah meninggal dunia. Jadi kalau sudah meninggal dunia itu tidak boleh didoakan dengan doa-doa akhirat. Kalau masih hidup boleh tidak didoakan? Boleh. Agar mendapat hidayah misalnya, boleh. Atau didoakan yang lain dengan doa-doa dunia itu boleh. Ucapan-ucapan yang sifatnya dunia itu boleh. Kalau doa akhirat, semoga Allah mengampunimu, tidak boleh. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tan nasu bi ta'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa tima'ahum. Jika manusia itu diberi atas dakwaan atau tuntutan mereka, jika ada orang yang memiliki tuntutan atau menuduh atau memberikan apa istilahnya, klaim, bahasa Jawa ini apa itu, menuntut, menuduh, ngeklaim, niscaya orang akan menuduh orang lain atau akan ngeklaim dari orang lain atas harta orang lain atau darah orang lain. Jadi di sini Islam mengajarkan kepada kita agar tidak sembarang membuat tuduhan atau juga membuat tuntutan. Tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam menuduh atau menuntut orang lain. Walakin akan tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti bagi yang membuat tuduhan atau yang membuat tuntutan. Jadi kalau kita mau nuntut, mau menuduh, maka harus ada bukti. Tidak boleh tuntutan atau tuduhan itu tanpa adanya bukti. Jadi Bapak, Ibu, ini adalah salah satu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai asas peradilan atau dasar-dasar di dalam peradilan. Bahwasanya ketika kita mau membuat laporan atau tuduhan atau klaim atau apapun yang serupa dengan itu, yaitu tuduhan, klaim, tuntutan, maka harus punya bukti. Tidak boleh mengaku-aku tapi tidak punya bukti. Tidak boleh mengutarakan seseorang tentang sesuatu tanpa tidak ada bukti. Jadi kita tidak bisa melaporkan seseorang tanpa adanya bukti. Harus ada bukti terlebih dahulu. Wal yaminu ala man ankara. Dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Ini sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Jadi menuduh itu tidak boleh dengan sumpah. Tapi kalau mengingkari itu bisa dengan sumpah. Kalau nuduh harus dengan bukti, nuntut harus dengan bukti. Mau ngeklaim harta bahwasanya tanah ini milikku, rumah ini milikku, maka harus ada bukti. Tidak boleh dengan sumpah. Tetapi orang yang mengingkari boleh dengan sumpah, tentu di depan pengadilan. Di depan pengadilan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dasar-dasar di dalam peradilan. Di bab ini hendaknya kita sebagaimana di dalam hadis ini berhati-hati, karena Nabi mengatakan jika manusia itu diberi atas apa yang dia
tuntut, atas apa yang dia klaim, maka orang akan seenaknya melakukan tuntutan atau klaim terhadap harta orang lain. Maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini hakikatnya Rasul juga menjelaskan kepada kita, banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Karena dikatakan ladda'a rijalun amwala qaumin. Ini saya akan banyak orang yang menuntut harta orang lain. Banyak orang yang akan ngeklaim harta orang lain. Jika itu bisa dilakukan tanpa bukti. Karena hakikatnya adalah bagi siapa? Alladzina la yakhafunallaha ta'ala, orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Maka kalau orang yang takut kepada Allah, wa amma man khafallah, adapun orang yang takut kepada Allah, maka tidak mungkin dia akan menuntut atau mengambil hak atau mengklaim harta ma laisa lahu min malin, harta yang bukan miliknya. Maka di sini pula pentingnya kita menanamkan keimanan, sehingga sesuatu itu ditakuti karena takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lainnya. Nah, annas syari'ata, bahwasanya syariat itu datang kepada kita, salah satunya adalah untuk melindungi harta dan juga untuk melindungi darah. Di beberapa saat yang lalu sudah sempat kita bahas tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Dua di antaranya itu adalah melindungi harta, kemudian melindungi jiwa atau darah, supaya tidak ada nyawa yang dikorbankan, supaya tidak ada harta yang dirampas. Itu di antara maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Nah, dua di antaranya disebutkan di dalam hadis ini. Maka syariat itu insya Allah akan menjaga harta, akan menjaga nyawa. Artinya nyawa dijaga, harta dijaga. Jangan sampai kemudian ada harta yang dirampas, jangan sampai ada darah yang ditumpahkan. Bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annal bayyinata alal mudda'i, bukti bagi yang membuat tuntutan, bagi yang menuduh, bagi yang membuat klaim. Ini ada yang dimaksud bukti antara lain adalah asy-syahadah, saksi. Jadi yang dimaksud bukti itu antara lain adalah saksi. Maka disinilah di dalam Islam, kalau sudah terkait dengan hak harta, hak maliyah, itu hendaknya ada saksi. Maka Al-Quran mengatakan wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Ini dalam masalah maliyah, dalam masalah harta. Kalau kita misalnya utang piutang atau jual beli benda berharga, tanah misalnya, atau mobil misalnya, atau perhiasan misalnya, maka hendaknya disaksikan dua orang saksi laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, jadi kalau misalnya lagi utang duit banyak sama tetangga misalnya, maka hendaknya disaksikan dua orang laki-laki. Atau jual beli tanah punya tetangga misalnya yang tidak pakai surat menyurat zaman dulu misalnya, maka disaksikan dua orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulu wa imra'atani, maka bisa satu laki-laki dan dua orang perempuan. Supaya apa? Supaya nanti punya bukti. Bisa saja orang tuanya dulu sudah terima duit, tapi karena tidak ada saksi, nanti anaknya mengatakan tanah ini tanah orang tua saya. Mungkin apa enggak itu? Mungkin, karena sertifikatnya masih atas nama pemiliknya, sehingga perlu adanya saksi dan juga adanya bukti. Maka segera balik nama. Wa minal bayyinah, di antara bukti itu adalah zahirul hal. Di antara bukti itu adalah zahir kondisi sesuatu tersebut.
Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka zahirul hal, kondisi sesuatu tersebut itu bisa menjadi bukti. Contohnya, Bapak dan saudara-saudara, di dalam Al-Qur'an misalnya itu dijelaskan ketika kisah Yusuf alaihi salam bersama Imra'atul Aziz, istri dari Al-Aziz. Pada saat itu ketika di depan pengadilan, Yusuf dengan istri Al-Aziz, yang pada saat itu istri Al-Aziz itu menuduh, Imra'atul Aziz ini menuduh Yusuf yang menggoda. Jadi Imra'atul Aziz di depan hakim, di depan pengadilan mengatakan Yusuf yang menggoda Imra'atul Aziz. Tetapi qalal hakim, hakimnya berkata, saksi ahlinya mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin, jika bajunya robek dari depan, fasodaqat, maka perempuan itu benar, wa huwa minal kadzibin, dan Yusuf termasuk dusta. Jadi kalau misalnya yang sobek baju Yusuf itu bagian depan, maka perempuan itu benar dan Yusuf salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, jika ternyata bajunya yang robek bagian belakang, baju Yusuf maksudnya, fakadzabat, maka perempuan itu dusta. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuf termasuk orang yang benar. Ini termasuk bukti. Maka di antara bukti itu adalah olah TKP, olah tempat kejadian perkara. Maka kalau terjadi sesuatu itu bajunya aja diutak-atik, kalau kecurian pintunya jangan diutak-atik, barang yang berserakan biarkan saja. Untuk apa? Olah TKP terlebih dahulu agar bisa menjadi bukti yang istilahnya adalah zahirul hal atau syahidul hal. Saksi yang saksinya adalah kondisi, bukti yang buktinya adalah kondisi. Maka jangan heran kalau ada orang kecelakaan kok digambar-gambar. Oh, digambar nih mobilnya di sini, kepalanya di sini, kakinya di sini. Sering ya lihat di jalan gitu. Nah, kalau Pak Panut paham banget. Nanti kita bisa belajar sama beliau. Maka ini namanya zahirul hal. Sebagaimana ketika Yusuf pada saat di hadapan pengadilan bersama dengan Imra'atul Aziz, perempuan yang menggoda Yusuf, yang menuduh Yusuf hendak mengambil kehormatannya, ternyata saksi ahlinya pinter, hakimnya pinter. Meskipun tidak ada saksi di sana, hanya berdua. Saat itu Yusuf hanya berdua, tidak ada orang lain. Tetapi ternyata bajunya yang sobek depan apa belakang? Belakang yang sobek. Tidak mungkin seorang Yusuf yang menggoda perempuan itu hendak merenggut kehormatannya kok yang sobek bagian belakang. Tidak mungkin. Mestinya yang sobek bagian depan. Karena yang sobek bagian belakang berarti Yusuf tidak menggoda, tetapi yang menggoda adalah siapa yang menggoda? Imra'atul Aziz atau istri dari Al-Aziz di situ. Falamma ra'a qamisahu, ketika melihat gamisnya, melihat bajunya, qudda min duburin, ternyata sobeknya dari belakang. Qala innahu min kaidikun, kalau begitu ini termasuk tipu daya kamu, tipu daya perempuan tadi, tipu daya istri Al-Aziz. Inna kaidakunna 'azim, dan sesungguhnya tipu dayamu itu besar, tipu daya perempuan itu dahsyat. Maka ini termasuk tipu daya dari perempuan tadi. Ini adalah contoh di antara bukti yang bisa dilihat dari olah TKP, olah tempat kejadian perkara. Ini dicontohkan dalam surat Yusuf. Meskipun kalau kita melihat dan membaca ceritanya, Nabi Yusuf pun akhirnya dijebloskan ke penjara. Untuk apa? Menjaga kehormatan istri Al-Aziz. Jadi memang
kadang-kadang yang benar itu dimasukkan ke penjara untuk menutupi sesuatu yang dianggap penting bagi keluarga kerajaan. Itu zaman dulu, kalau zaman sekarang saya tidak tahu. Jadi di zaman dulu begitu. Akhirnya Yusuf pun masuk penjara. Rabbis sijni ahabbu ilayya. Wahai tuanku, penjara lebih aku cintai. Dan ternyata Yusuf pun tetap di penjara. Padahal yang keliru siapa? Istri penguasanya. Tapi yang di penjara Yusufnya. Nah itulah kadang-kadang meskipun benar itu masuk penjara. Mohon maaf saya membahas yang ada di dalam ayat ini apa adanya, tidak bermaksud mengaitkan dengan kondisi saat ini. Nanti tidak dikira aku ngait-ngait, no, enggak sama sekali. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain itu adalah pada satu masa ada orang yang memiliki putra, 2 orang perempuan. Jadi ada 2 orang perempuan di kisah Sulaiman di sini alaihissalam. Ada 2 orang perempuan yang dia membawa seorang anak. Jadi ada 2 orang perempuan membawa seorang anak. Wa kanatil mar'atani qad kharajta, maka 2 perempuan itu keduanya keluar ke satu tempat. Fa'akalat, maka dimakanlah oleh serigala. Siapa yang dimakan serigala? Itu adalah anak dari yang tua. Jadi anak yang tua itu dimakan oleh serigala. Wah takamata, maka keduanya minta kebijaksanaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud alaihissalam pada saat itu faqada Daud, maka Nabi Daud memberikan satu keputusan bi annal walada lil kabirah, bahwasanya anaknya ini miliknya kakaknya. Jadi kakak adik tadinya bawa 2 orang anak, sama masing-masing bawa 1 anak, tapi 1 anak ternyata dimakan serigala. Maka keduanya minta kebijaksanaan kepada Nabi Daud. Nabi Daud mengatakan kalau demikian anak yang tersisa itu miliknya yang tua, miliknya yang besar. Istihadan minhu li'annal kabirata qad takunu intahat. Karena kadang-kadang menurut istihad Nabi Daud, kalau orang sudah tua itu kadang-kadang kesempatan untuk melahirkannya sudah tidak ada, sudah lebih kecil. Wasaghirah, sementara kalau masih muda itu fi mustaqbal, di masa depan masih panjang, sehingga masih mungkin punya anak. Tetapi kemudian keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Fasa'alahuma Sulaiman, maka keduanya mengadu kepada Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pada saat itu fada'a bisikin, dia mengambil pisau. Nabi Sulaiman mengambil pisau, kemudian mengatakan sya'syuqqul walad nisfain, kalau kalian masih bertengkar terus tentang siapa anak ini milik siapa, haknya siapa, saya akan ambil pisau dan akan saya belah jadi 2, kata Nabi Sulaiman. Amal kabirah fawafaqat, yang gede sepakat, ya sudah kalau begitu dibelah aja jadi 2, yang besar sepakat. Wa ammas saghirah faqalat, adapun yang kecil dia berkata tidak sepakat, al waladu, bahwasanya anak ini adalah anaknya, anak yang kakaknya. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Faqada bihi lis-saghirah, maka kemudian Nabi Sulaiman menetapkan anak ini miliknya yang kecil, karena dia tidak tega bahwa anak itu akan dibelah. Tidak mungkin anaknya yang besar. Kalau seorang ibu kepada anaknya tidak mungkin tega anaknya akan dibelah menjadi 2. Kira-kira tega apa enggak? Tidak tega. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kalau demikian ini adalah anaknya yang kecil. Jadi karena ada 2 ibu tadi yang berebut anak, lalu keputusan Nabi Sulaiman
ini adalah miliknya ibu yang muda, bukan miliknya ibu yang tua. Buktinya apa? Zahirul hal, zahirnya ibu yang muda tidak tega anaknya dibelah. Itu menunjukkan ada ikatan emosional. Sementara ibu yang tua tega jika anaknya dibelah. Tidak mungkin itu anaknya. Dan ternyata keputusan Nabi Sulaiman benar, bahwasanya itu adalah milik yang muda. Ini diantara bukti. Jadi bukti itu ada kalanya berupa kondisi atau dari olah kejadian. Kalau itu terkait dengan kejadian, meskipun nanti ada tadi bukti itu berupa saksi-saksi, atau untuk saat ini bukti itu bisa berupa surat-surat atau bukti-bukti atau dokumen-dokumen. Itu adalah bagian dari bukti-bukti. Demikian pembahasan kita, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Pada prinsipnya bahwa ini adalah hadis dari Rasul tentang asas atau dasar-dasar peradilan, bahwasanya harus punya bukti terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan atau memiliki klaim terhadap sesuatu atau tuduhan terhadap sesuatu. Dan bukti itu ada kalanya dalam satu kejadian itu tidak harus berupa sesuatu yang lain, melainkan adalah kondisi dari olah kejadian perkara tersebut. Itu juga bisa menjadi bukti. Termasuk bukti itu adalah saksi-saksi yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, terima kasih. Baik, ini ada satu pertanyaan tentang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Memang hadisnya sahih. Futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, wasuffitatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini makna hakiki kita maknai sebagaimana zahir hadis, bahwa surga dibuka, kemudian neraka ditutup, kemudian dedengkotnya setan itu dibelenggu. Makna yang kedua, makna kiasan, terbukanya banyak kesempatan beramal soleh, dimudahkannya kesempatan banyak beramal soleh, dan ditutupnya atau lebih sempit kesempatan untuk bermaksiat. Karena kalau kita berpuasa, itu salah satunya adalah ketika kita berpuasa itu menjadikan kita lebih mengekang hawa nafsu kita. Itu ada makna hakiki, makna apa adanya, dan yang kedua adalah makna kiasan. Kalau makna apa adanya, memang para ulama menyebutkan surga dibuka, neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Itu adalah pembesar-pembesar setan itu, bukan semua syaitan. Kemudian yang kedua, kalau makna kiasan, maka tadi adanya banyak kesempatan beramal soleh dan adanya kekuatan bagi kita untuk bisa lebih mengekang hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita tutup lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.